Kalau boleh saya bercerita, pensiun dini PLTU ini merupakan pilihan program yang bisa kita jalankan dalam upaya kita mewujudkan apa yang kita kenal dengan net zero emission, yang sementara ini kita set up sekitar tahun 2060, tapi juga membuka ruang untuk dipercepat. Tentu saja sangat kondisional. Artinya apa? Kalau sekiranya kita mendapatkan dukungan dari dunia internasional, itu bisa dipercepat net zero emission. Jadi sekali lagi program PLTU pensiun dini ini adalah bagian atau opsi dari bagaimana kita mengejar target mewujudkan kondisi net zero emission. Ini kita sudah mengidentifikasi data semua PLTU, baik yang sudah ada atau yang existing, maupun yang akan kita rencanakan selama 10 tahun ke depan, Mas Daniel. Baik. Juga mungkin kena bahwa kita juga baru saja mengeluarkan RUPTL, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN 2021 sampai 2030, yang di dalamnya juga masih mencantumkan pembangunan PLTU. Nah, itu pembangunan PLTU itu bukan sesuatu yang baru, tetapi itu adalah ongoing project yang sudah ada kontraknya, malah jauhnya sudah konstruksi. Sehingga kemudian kita tidak mau memutusnya atau beresiko lah kalau sekiranya kontrak yang sudah berjalan seperti itu kita putus di tengah jalan. Ya ujung-ujungnya kita akan berhadapan dengan arbitrasi nasional, dan itu saya pikir kita akan menghindari semuanya. Jadi kita membiarkannya, dan kita sudah memplot di sini berdasarkan umur kontraknya ya Mas Daniel. Jadi makin lama kan makin yang existing tentu saja pasti ada umurnya kan, ada usianya, ada kontraknya. Maka kemudian kita plot di sini sampai tahun 2060 akan kita ketahuan kalau secara alami artinya tidak ada force atau pensiun dini seperti ini grafiknya. Maka kemudian dengan melihat grafik ini kita baru akan tidak punya PLTU lagi itu pada tahun 2056, Mas. Itu tersisa 1 giga, ya kan? Itu kalau nggak ada upaya untuk memensiunkan dini. Sekali lagi ya, tapi kalau sekiranya ada pihak yang mau bantu kita, support kita, mendukung kita untuk memensiunkan dini PLTU ini, ya kita terbuka. Kita terbuka. Dan inilah yang akan nanti pada saatnya akan merubah bentuk grafik ini. Mungkin akan lebih tinggi di awal-awal, tetapi ke kanannya akan makin kosong. Intinya sekali lagi bahwa pemerintah sudah mengidentifikasi dan lebih jauhnya sudah membuat roadmap-nya bagaimana carbon netral ini atau net zero emission ini kita bisa wujudkan. Tapi yang banyak ingin diketahui oleh publik adalah masih terkait juga dengan sumber pendanaan untuk mempensiunkan PLTU lebih cepat. Tadi kan Pak Dirjen sudah sempat mengatakan bahwa saat ini sedang ada feasibility study dengan beberapa lembaga-lembaga begitu, dan juga beberapa publik juga ingin tahu bahwa APBN dikatakan tidak memadai begitu Pak untuk mendanai dengan nilai yang dikatakan fantastis, karena sempat disebutkan oleh Ibu Sri Mulyani biayanya kurang lebih 25 miliar hingga 30 miliar dolar Amerika Serikat untuk 8 tahun ke depan. Seperti apa pendapatnya Pak Rida? Ya, betul sekali Mas Daniel, dan kemarin juga ditegaskan oleh Pak Presiden. Nggak mungkin semuanya, nggak mungkin dari APBN semuanya, dan kayaknya juga agak kurang elok kalau semuanya dari APBN. Sementara program ini juga menarik investor dari luar. Kenapa kemudian nggak di-blended saja, Mas? Meskipun mungkin porsi APBN mungkin ya pasti kita tempatkan seminim mungkin lah. Nah, sumber pendanaan dan berapanya juga, dan ya terus terang kami juga melakukan secara internal ya, berapa sih yang dibutuhkan untuk misalkan kira-kira menutup PLTU yang 10 tahun lebih awal diterminasi sebelum habis kontraknya misalkan gitu. Kita juga sudah melakukan exercise, tapi itu hanya sebagai second opinion kalau sekiranya kemudian nanti teman-teman ADB yang sedang melakukan feasibility study itu selesai, Mas. Nah, sumber pendanaan pun ya termasuk itu, meskipun kemarin kita sudah banyak juga bicara dengan institusional perbankan ya, baik itu ya kebanyakan sih dari luar negeri, termasuk ADB tadi, ada juga siapa sih tadi kemarin itu Rockefeller Foundation, Mas.
yang menawarkan untuk membiayai pilot project dalam rangka kita perhelatan G20 ya tahun depan di kita kan, presidensinya kan di Indonesia. Nah, teman-teman Kepler itu dalam rangka untuk quote unquote bahan G20 itu ingin di Indonesia itu ada satu PLTU saja yang sudah masuk pipeline early retirement Mas atau pensiun dini dari ini, dan mereka ya informasinya sih sanggup untuk membantu pendanaannya ya, meskipun kita juga ingin lihat juga ada nggak uangnya gitu. Nah itu juga itu yang gini, karena kalau janji-janji sih udah lama juga kita udah dengar kita, tapi sampai saat ini kok duitnya mana ya, kok nggak kelihatan gitu. Baik. Betul ke kita. Pak Ini Dirjen. masih berproses Mas Salil. Baik.